Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita karunia dan kesempatan sehingga pada malam hari ini kita masih bisa menyempatkan waktu di tengah kesibukan kita masing-masing berkumpul dalam rangka membicarakan perkara yang sangat urgen dalam hidup kita, yaitu mengagungkan Rabb kita, mengagungkan pencipta kita, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakannya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian kita. Kita masuk dalam bab yang kedua yang punya cetakan seperti ini, ya. Bab kedua, silakan buka halaman 8. Ya, bab yang kedua dalam versi Arabnya Fadlu Tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub, yang artinya keutamaan tauhid dan bagaimana kekuatan tauhid menghapuskan dosa-dosa. Ya. Bab yang kedua ini, ya, dalam sebagian buku bab yang ketiga, ya, adalah menjelaskan tentang keutamaan bertauhid. Dan di antara keutamaan tauhid yang sangat luar biasa, tauhid bisa menghapuskan dosa-dosa. Bahkan meskipun seorang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya salah persangkaan sebagian orang yang menyangka bahwasanya dosa-dosa hanya bisa terhapuskan dengan taubat. Tidak. Allah Maha rahmat, Allah Maha sayang kepada hamba-hambanya. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa menyebutkan sekitar 10 sebab dosa-dosa bisa terhapuskan. Di antaranya sebab yang terkuat adalah seorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia meninggal tidak sempat bertaubat, jika dia memiliki tauhid yang kuat, dosa-dosanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, bab tentang keutamaan tauhid dan bagaimana tauhid menghapuskan dosa-dosa. Ini kata istilah para ulama adalah atful khas alal am, menggandengkan yang khusus setelah menyebutkan yang umum. Kenapa? Karena keutamaan tauhid banyak. Bab tentang keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid menghapuskan dosa-dosa. Tetapi padahal masalah tauhid menghapuskan dosa-dosa termasuk keutamaan tauhid. Tetapi dikhususkan penyebutannya setelah penyebutan secara umum. Saya ulangi, ya. Penyebutan khusus setelah umum. Tauhid menghapuskan dosa-dosa termasuk keutamaan tauhid atau bukan? Termasuk keutamaan tauhid. Tetapi penulis menyebutkannya secara khusus, bab keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid menghapuskan dosa-dosa. Disebutkan secara khusus padahal dia sudah masuk dalam keumuman sebelumnya karena keutamaannya, karena urgennya. Dan ini banyak dalam hadis-hadis dalam ayat Al-Qur'an. Contoh seperti Rasulullah SAW bersabda, "Wattaqud dunya wattaqun nisa." Hati-hatilah kalian terhadap dunia, hati-hatilah kalian terhadap wanita. Ini bagi laki-laki, wanita termasuk dunia. Tetapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutannya karena bahayanya fitnah wanita bagi laki-laki. Contohnya Allah berfirman, "Innalladzina amanu wa amilus solihat." Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh. Amal soleh termasuk iman. Tetapi dikhususkan penyebutannya karena pentingnya beramal soleh. Karena sebagian orang menyangka dia beriman tidak beramal soleh. Dia menyangka cukup dengan pernyataan, dengan keyakinan di hati. Padahal iman mengkonsekuensikan harus beramal soleh. Contohnya Allah berfirman tentang orang Yahudi, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikail wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin." Kata Allah, barang siapa yang memusuhi Allah, memusuhi malaikat-malaikatnya, memusuhi rasul-rasulnya, memusuhi Jibril dan Mikail. Ya, padahal Jibril dan Mikail termasuk malaikat atau bukan? Termasuk malaikat. Namun disebutkan secara khusus karena dua malaikat ini malaikat yang sangat penting. Ya, fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka Allah akan memusuhi orang-orang yang kafir. Jadi keutamaan tauhid banyak, ya. Seperti dengan bertauhid kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat juga dari Allah Subhanahu wa taala, dan di antara keutamaan tauhid adalah terhapuskannya dosa-dosa. Baik, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan banyak dalil
yang menunjukkan akan judul bab ini. Di antara dalil tersebut sebagaimana di halaman ke-8 dalam surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Di sini Allah menjelaskan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Ya, maka bagi barang siapa yang imannya bersih daripada kesyirikan, maka dia akan mendapatkan keamanan. Nah, kalau orang terancam dengan neraka, dia tidak aman. Ini dalil bahwasanya orang yang bertauhid dengan tauhid yang murni, dia akan aman. Di akhirat terutama, di dunia dia akan merasa aman, dan di akhirat dia akan benar-benar aman. Tidak terancam dengan neraka jahanam sama sekali. Dia akan terbebaskan dengan yang ini mengkonsekuensikan bahwasanya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa-dosanya tidak diampuni, dia tidak akan aman. Ya, semakin murni tauhidnya, semakin kuat tauhidnya, semakin banyak dosa-dosa yang akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala turun ayat ini, sebagian sahabat, dalam Sahih Al-Bukhari, sebagian sahabat mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah mengatakan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Sebagian sahabat menyangka kezaliman tersebut adalah umum. Sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin bahwasanya isim nakirah kalau datang dalam konteks penafian maka memberikan faedah keumuman. Masih ingat atau tidak? Ya, isim nakirah di sini. Alladzina amanu wa lam yalbisu, dan tidak mencampurkan. Ini penafian. Bidzulmin, zulmin di sini zulmin nakirah tanwin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman apapun. Sehingga para sahabat memahami seorang tidak boleh berbuat dosa kalau ingin selamat. Maka sahabat pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadzlim nafsahu?" Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Bagaimana kita bisa mengamalkan ayat ini sementara kita pasti berdosa? Para sahabat menganggap zalim di sini umum, termasuk zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap orang lain, berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Laisa kama tadhhabuna ilaihi." Tidak seperti yang kalian pahami wahai para sahabatku. Alam tasma'u ila qauli abdin saleh, yaitu Luqman, tidakkah kalian mendengar tentang perkataan Luqman kepada anaknya, "Inna syirka la dzulmun azim." Sungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Jadi yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah apa? Kesyirikan. Yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Jadi barang siapa yang beriman tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan apapun, syirik besar, syirik kecil dia berusaha menjauhi, ya, maka dia akan dapat keamanan di dunia, demikian juga keamanan di akhirat. Ayat ini para hadirin adalah ujung dari dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya, ya. Saya akan bacakan surat Al-An'am ya, tentang ayat ini ya. Surat Al-An'am ayat 75 dan seterusnya. Ayat 75 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau antum punya Al-Qur'an silakan buka ya, surat Al-An'am ayat 75. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin." Dan demikianlah kami menampakkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ya, tentang tanda-tanda keagungan kami di langit maupun di bumi, wa liyakuna minal muqinin, agar dia termasuk dari orang-orang yang yakin. Jadi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menghadapi dua kelompok manusia dengan dua model kesyirikan. Tatkala beliau berada di Babil di Irak, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau berhadapan dengan orang-orang penyembah berhala, termasuk ayahnya menyembah berhala. Kemudian tatkala dia diusir oleh kaumnya, kemudian dia pergi ke negeri Syam, maka dia bertemu dengan orang-orang penyembah benda-benda langit, menyembah matahari, menyembah rembulan, menyembah bintang ya. Jadi dia mendapati dua kelompok manusia yang melakukan penyembahan terhadap sebagian menyembah terhadap benda-benda bumi dan sebagian menyembah terhadap benda-benda langit. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya jelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam sejak kecil sudah berdakwah. Para ulama menyebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala menghancurkan patung-patung umurnya sudah masih 16 tahun. Masih 16 tahun. Dan dia satu-satunya yang bertauhid di kampungnya, bahkan di negerinya, ya.
Seluruh umat tatkala itu di atas kesyirikan dan dia sendiri menyeru kepada tauhid. Kenapa saya ingin menyampaikan hal ini? Ya, karena sebagian orang salah sangka menyangka bahwasanya Ibrahim alaihissalam, ya, Ibrahim alaihissalam dahulunya tidak percaya kepada Tuhan. Kemudian setelah itu dia mencari Tuhan. Ini sering disebutkan dalam buku-buku. Dia mencari Tuhan. Maka dia pun melihat bintang. Kemudian kata dia bintang hilang, ini bukan Tuhan. Kemudian dia lagi mencari Tuhan. Lihat rembulan, rembulan hilang. Kata dia ini bukan Tuhan. Kemudian lihat matahari, matahari hilang, ini bukan Tuhan. Yang benar kata Ibnu Katsir rahimahullah, lam yakun Ibrahim nadhiran, innama kana munadhiran. Ibrahim alaihissalam tidak pernah mencari Tuhan. Tetapi dia waktu berbicara tentang benda-benda langit, tentang rembulan, tentang matahari, dia sedang berdebat dengan kaumnya. Dia sedang berdebat dengan kaumnya. Ya, saya akan sebutkan ya, bahwasanya Ibrahim alaihissalam sejak kecil sudah berdakwah. Makanya Allah mengatakan lam yakum minal musyrikin. Ibrahim tidak pernah syirik sama sekali. Kalau antum belajar bahasa Arab, antum akan tahu kalimat lam dalam bahasa Arab adalah harfu qalabin. Harfu qalabin, harfu jazmin wa qalabin. Dia adalah menjazm fi'il mudhari' dan dia fungsinya adalah untuk merubah fi'il mudhari' kepada fi'il madhi. Ya, antum yang tidak tahu bahasa Arab ya sudah ya. Mohon maaf. Maksudnya apa? Kalau lam yakum minal musyrikin, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia tidak pernah sama sekali berbuat syirik. Tidak pernah sama sekali berbuat apa? Syirik. Bahkan masa lampaunya juga dia tidak pernah berbuat syirik. Saya bacakan tentang dakwah Nabi Ibrahim terhadap para penyembah patung sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 51 dan seterusnya. Allah berfirman, "Wa laqad ataina Ibrahima rusydahu min qabl wa kunna bihi alimin." Sungguh kami telah berikan petunjuk kepada Ibrahim sebelumnya, kata Ibnu Katsir, sejak dia kecil dia sudah diangkat oleh Allah sebagai nabi. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz qala li abihi wa qaumihi, ma hadhihi tamathilu allati antum laha aqifun." Tatkala dia berkata kepada kaumnya, patung-patung dan ayahnya dan kepada kaumnya, apa ini patung-patung yang kalian iktikaf, kalian nongkrong di situ, beribadah di situ kepada patung-patung tersebut? Patung-patung apakah ini? Apa jawaban kaumnya? Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Kami mendapati nenek moyang kami menyembah patung-patung ini. Dan sedemikianlah banyak orang tatkala ditanya dalil, mereka tidak punya hujah, tidak punya dalil. Hujah mereka hanyalah ini tradisi nenek moyang kami. Sebagaimana kaum musyrikin di zaman Nabi SAW. Inna wajadna aba'ana ala millah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami telah mendapati nenek moyang kami seperti ini dan kami tinggal ngikut saja. Ingat, Ibrahim sendirian bertauhid. Satu negara semuanya musyrikin. Makanya waktu Ibrahim berjalan dengan istrinya Sarah di negeri Mesir, kata Ibrahim, wahai Sarah, tidak ada yang beriman di atas muka bumi ini kecuali saya dan kau. Ya. Dia sendirian dan masih muda. Masih sekitar umur berapa? 15 tahun, 16 tahun. Waktu kaumnya berdalil dengan nenek moyangnya, maka dia berkata, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kalian, bapak kalian, kakek kalian semuanya dalam kesesatan yang nyata. Ini bikin jengkel orang ya. Kalau saya dibilang sesat saya masih bisa terima, tapi kalau dibilang bapak saya sesat, kakek saya juga sesat, wah saya susah kalau begitu ya. Makanya Ibrahim dengan berani mengatakan, iya, kalian sekarang mengatakan kalian mendapati penyembahan tersebut dari nenek moyang kalian. Tahukah kalian, bapak kalian, kakek kalian, buyut kalian, semuanya sesat dengan kesesatan yang nyata. Berani Ibrahim alaihissalam. Mereka heran melihat Ibrahim ngomong demikian. Kata mereka, qalu ajitana bil haqqi am anta minal laibin. Wahai Ibrahim, kau ini serius atau main-main? Serius atau main-main? Kamu sendirian kayak begini ya? Semua orang semua dalam kondisi menyembah berhala. Kenapa ini serius atau main? Kamu mencela nenek moyang kami? Serius atau main-main? Maka Ibrahim mengatakan, qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Sungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Yang menguasai langit dan bumi itulah Rabb kalian yang telah menciptakannya. Ya. Maka kemudian Ibrahim berkata, wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Saya akan buat makar terhadap sembahan-sembahan kalian tatkala kalian pergi. Jadi mereka ini disebut oleh para ahli sejarah dan Ibnu Katsir rahimahullah, mereka kaum Ibrahim punya acara tahunan. Acara tahunan tersebut acara hari raya. Namun mereka mengadakan acara hari raya di luar kampung mereka. Sehingga mereka keluar kampung kemudian mengadakan acara perayaan di luar kampung tersebut. Dan Nabi Ibrahim diajak. Namun Nabi Ibrahim beralasan. Dia mengatakan, inni saqim. Sungguhnya saya sakit.
sakit. Padahal Ibrahim tidak sakit. Oleh karena dalam hadis Ibrahim alaihissalam, Nabi SAW mengatakan, lam yakdzib Ibrahim alaihissalam qat illa thalatha kazibat. Ibrahim alaihissalam seumur hidup tidak pernah berdusta kecuali cuma 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Kalau kita berapa kali? Wallahu alam. Seumur hidup tidak pernah berdusta kecuali cuma 3 kali. Thintani fi dzatillah. 2 kali dia dusta karena untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dusta yang ketiga dalam rangka menyelamatkan istrinya. Semuanya dusta beralasan, bukan asal ngomong, tidak. Dusta beralasan, 2-nya karena dakwah. Itu pun kata para ulama, dustanya bukan dusta yang tegas, tapi dusta yang tauriah, kalimat yang disalahpahami. Ibrahim waktu diajak untuk ikut acara, dia tidak mau ikut. Dia cari alasan, kata dia, ini sakim, saya sakit. Sekali lagi, sakim dalam bahasa Arab adalah isim fa'il. Isim fa'il itu menunjukkan masa sekarang atau masa depan. Jadi kalau ini sakim bisa diartikan saya akan sakit, dan Ibrahim pasti akan sakit suatu saat. Jadi dia tidak berdosa. Atau dia mengatakan saya sedang sakit, maksud saya hati saya sakit lihat kalian kurang ajar ya. Ini dusta di antaranya. Dusta yang kedua akan kita sebutkan. Dia berdosa karena Allah. Tatkala kaumnya sudah pergi, maka dia pun ambil kapaknya, kata Allah, faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka dia pun memukul patung-patung yang kecil, dibiarkan patung yang besar. Rupanya mereka menyembah patung, patungnya ada yang besar, ada patung yang kecil-kecil. Ya. Dan di mana-mana orang berbuat syirik seperti itu. Antum lihat orang-orang menyembah dewa-dewa, pasti ada dewa yang paling hebat satu. Ya, yang lainnya anak buah ya. Iya. Dalam kesyirikan mereka masih ada fitrah tauhid. Bahwasanya yang paling jago pasti cuma apa? Cuma satu. Mereka juga kaum Ibrahim. Waktu mereka membuat patung ada satu yang paling top, yang paling hebat. Saya pernah jalan di Medan, saya lihat ada patung besar, ada patung kecil-kecil. Ada seorang syekh berkata, ini kalau ada Nabi Ibrahim dihancurin yang kecil-kecil katanya. Biarin yang gede. Maka Ibrahim alaihissalam ingin menggerakkan agar mereka berfikir. Maka dia hancurkan yang kecil-kecil, kemudian diletakkan kapaknya di patung yang besar. Kata Nabi Ibrahim, la'allahum ilaihi yarji'un. Semoga mereka kembali untuk bertanya kepada patung gede ini ya, atau kepada beliau. Jadi memang dia cari gara. Ya, tapi antum jangan seperti ini ya. Ini Nabi Ibrahim zaman dahulu ya. Kita harus lihat aturan ya. Jadi Nabi Ibrahim sengaja menghancurkan patung-patung kecil karena cari gara. Dia ingin dipermasalahkan, dia ingin dipanggil, dia ingin disidang. Itu tujuan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya mereka pulang, mereka dapati tuhan-tuhan mereka sudah hancur. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka berkata, siapa yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Sungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami pernah dengar ada anak muda, fatan anak muda, masih 15 tahun, 16 tahun, pernah mengejek Tuhan-Tuhan kita. Namanya Ibrahim. Cari dia. Siapa Ibrahim di sini? Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Datangkan dia agar dilihat oleh seluruh manusia, agar mereka tahu Ibrahim sesat. Ini yang dicari Nabi Ibrahim. Dia ingin dihadirkan supaya disidang di hadapan banyak orang. Dia ingin menegakkan hujjah, dia ingin menyampaikan tauhid. Ngumpul, orang kumpul apa jadi masalah. Dia ingin dipermasalahkan. Akhirnya dikumpulkan manusia seluruhnya, dihadirkanlah Ibrahim alaihissalam, anak muda, maka mereka bertanya, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Apakah engkau yang telah melakukan hal ini terhadap Tuhan-Tuhan kita wahai Ibrahim? Ibrahim berdosa. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Kata Ibrahim, yang menghancurkan patung-patung kecil adalah patung yang besar. Kalau tidak percaya tanya patung-patung yang kecil yang sudah hancur tersebut. Ini kata para ulama, Nabi Ibrahim berdusta, tapi dustanya tidak dusta yang tegas. Dia namanya dusta bersyarat. Seakan-akan Ibrahim berkata, yang menghancurkan patung-patung yang kecil adalah patung yang besar dengan syarat patung kecil bisa ngomong. Kalau patung kecil tidak bisa ngomong, berarti saya yang hancurin. Paham? Dia mengatakan, bal fa'alahu kabirum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang telah menghancurkan adalah patung yang gede, coba tanya kepada patung-patung kecil kalau mereka bisa bicara. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Akhirnya mereka kembali sadar ya. Kata mereka, kita yang salah bukan Ibrahim. Kenapa kita tinggalkan patung-patung kita? Tsumma nukisu ala ru'usihim. Kemudian mereka pun tertunduk, lalu mereka berkata, ini yang ditunggu oleh Ibrahim, pengakuan dari lisan mereka langsung. Kata mereka, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Wahai Ibrahim, sungguh-sungguh engkau telah tahu
bahwasanya patung-patung kecil ini tidak bisa berbicara. Ya ini yang dicari. Kalian sudah tahu nggak bisa ngomong kok disembah. Ya. Ini yang ditunggu. Nabi Ibrahim sudah tahu, tapi Nabi Ibrahim ingin pernyataan itu keluar dari mulut mereka. Tatkala mereka sudah mengeluarkan pernyataan tersebut, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mencela mereka. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Apa kalian menyembah kepada selain Allah yang tidak bisa beri manfaat kepada kalian dan tidak bisa memberi mudarat kepada kalian? Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Celaka ke kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Afala ta'qilun? Tidak kalian berpikir? Kalian tidak punya otak? Ya. Nabi Ibrahim tegas waktu itu, ya. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain Nabi Ibrahim ternyata waktu mereka pergi ke perayaan, mereka meletakkan sajian-sajian, makanan-makanan di hadapan patung-patung tersebut. Nabi Ibrahim mengatakan, "Ala ta'kulun?" Kalian tidak makan wahai patung-patung itu, ada sajian tidak dimakan, dan mereka tidak bisa jawab. Kenapa kalian tidak berbicara? Kenapa tidak makan makanan? Dan subhanallah, tradisi sajian sampai sekarang masih ada, ya. Sampai ada, ya. Dan sajian itu akan diletakkan di hadapan apa? Berhala, untuk dicari keberkahannya atau untuk apanya, ya. Saya masih ingat, saya punya teman seorang bisnismen, ya. Dia punya teman bisnis orang penyembah berhala, ya. Akhirnya dia mengadakan perjanjian dengan temannya tersebut. Mereka deal, sepakat dengan suatu perjanjian. Waktu sudah sepakat, akhirnya temannya tadi bersyukur kepada dewanya. Maka dia pun mengambil sesajen, kemudian dia letakkan di hadapan dewa, patung-patung dewanya. Kemudian dia letakkan uang, dia bakar uangnya. Teman saya bilang, ngapain kamu taruh sajian? Ini bersyukur, saya bersyukur kepada dewa karena kita sudah deal, ya. Terus kenapa kau bakar uang? Ya saya bersyukur saya bakar uang, tapi itu uang mainan, kata teman saya. Itu bukan uang beneran. Itu uang apa? Uang palsu. Kata dia, enggak apa-apa, dewanya enggak marah meskipun uang palsu. Kata teman saya, wah ini gawat. Dewanya saja dia tipu, apalagi saya. Dan ternyata benar, akhirnya dia ketipu. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah." Celah kalian apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka mengatakan, qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menggerakkan pemikiran mereka. Kalian, namanya Tuhan tidak ingin diduakan. Ini dewa yang besar aja tidak suka kalau ada patung-patung yang kecil, agar mereka, otak mereka berfikir. Apalagi Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta tidak ingin diduakan, ya, tidak ingin disekutukan. Akhirnya mereka pun tatkala tidak bisa berhujah dengan dalil, maka mereka menggunakan otot. Kata mereka, harrikuhu, bakala Ibrahim, wansuru alihatakum, dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian, in kuntum fa'ilin, kalau kalian benar-benar bertindak. Maka Allah berkata, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka Allah berkata, wahai api jadilah kau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Jadi Ibrahim kemudian dibakar, dimasukkan ke dalam lautan api. Disebutkan mereka mengumpulkan kayu bakar dalam waktu yang lama. Ibnu Katsir menyebutkan riwayat sampai ada seorang wanita sakit. Dia bernazar, kalau saya sembuh, saya akan bawa kayu untuk pembakaran Ibrahim. Jadi Ibrahim alaihissalam ditahan dulu, tidak langsung dibakar. Dibuat api yang sangat besar, kemudian dinyalakan. Setelah itu Ibrahim dibuka bajunya, kemudian dilemparkan ke dalam lautan api dengan menggunakan manjanik. Manjanik seperti ketapel raksasa. Waktu Nabi Ibrahim dilemparkan, beliau mengucapkan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku dan dialah sebaik-baik penolong. Maka Allah menjadikan api yang tadinya panas, dingin bagi Ibrahim. Dan ini cuma khusus buat Ibrahim. Bagi yang di sekelilingnya terbakar, kayu-kayu terbakar, jadi arang, habis. Tapi Ibrahim dingin. Karena Allah yang mengatur, ya. Allah yang mengatur, ya. Untuk Ibrahim api tersebut dingin, untuk yang lainnya membakar. Ternyata Ibrahim alaihissalam setelah api selesai mati, dia keluar selamat. Seharusnya mereka beriman kepada Ibrahim alaihissalam, tapi kenyataannya tidak. Mereka selalu punya syubhat. Kalau ada nabi diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, kata mereka sahirun au majnun, itu tukang sihir, makanya jagoan. Jadi demikian, Nabi Musa alaihissalam sudah membuat, Allah datangkan mukjizat, tongkat bisa berubah jadi ular, dan ular beneran makan ular yang lain, mereka mengatakan tukang sihir. Ibrahim alaihissalam selamat dari lautan api, kata mereka tukang sihir. Akhirnya Ibrahim alaihissalam diusir dan dia pun pergi. Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau antum baca tentang kisah beliau, dia di antara sifatnya halim, orang yang sangat pemaaf. Meskipun dia tidak berdoa, ya Allah hancurkan kaumku, tidak. Dia diusir dan dia pergi. Dan dia pergi, kemudian dia pergi ke negeri Syam.
Di negeri Syam kemudian dia menikah dengan Sarah. Sarah itu orang Suriah ya, orang apa? Suriah. Kemudian di negeri Syam beliau bertemu dengan orang-orang musyrikin model yang lain, yaitu orang-orang musyrikin penyembah bintang, rembulan dan matahari. Yang itu Allah sebutkan dalam surat Al-An'am. Saya bacakan ya ayat-ayat tersebut dalam surat Al-An'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin." Dan demikianlah kami tampakkan tanda-tanda kebesaran ayat-ayat kami di langit ya dan di bumi agar Ibrahim menjadi orang-orang yang yakin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Kemudian tatkala tiba malam hari Ibrahim melihat rembulan. Ingat ya, kata Allah, ini perhatikan, ini sedikit ada bahasa Arabnya ya. Ini semuanya bahasa Arab memang ya. Antum banyak juga orang Arab ya, tapi tidak tahu bahasa Arab. Baik, kata Allah, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Demikianlah kami menampakkan perbendaharaan kami di langit dan di bumi agar Ibrahim termasuk orang-orang yang yakin. Selesai, titik. Setelah itu Allah berkata, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Fa dalam bahasa Arab itu menunjukkan tertib. Jadi kata gandeng dalam bahasa Arab ada 3. Ada wa, ada fa, ada summa. Ada wa, ada fa, ada apa? Summa. Kalau wa limutlaqil jam'i, hanya sekedar untuk mengumpulkan tanpa melihat tertib. Contoh saya mengatakan jaa Muhammadun wa Umar. Telah datang Muhammad wa dan Umar. Saya tidak peduli apakah Umar lebih dahulu atau Muhammad lebih dahulu. Pokoknya dua-duanya sama-sama apa? Datang. Maka saya menggunakan huruf wa. Datang Muhammad dan Umar. Bisa jadi Umar lebih dahulu daripada Muhammad. Tapi kalau saya menggunakan fa, berarti ada tertib. Jaa Muhammadun fa Umar. Paham? Telah datang Muhammad lalu siapa? Umar. Karena saya menggunakan fa. Lebih lagi kalau saya menggunakan summa. Summa itu menunjukkan tertib ma'at-tarahi, bersamaan dengan ada jeda. Jaa Muhammadun summa Umar. Telah datang Muhammad kemudian Umar. Paham? Jadi fa dan summa menunjukkan tertib. Kenapa saya ingin sampaikan hal tersebut? Saya bawa kepada surat Al-An'am ini. Jadi Ibrahim sudah yakin dahulu, baru kemudian Allah berkata, falamma lalu tatkala tiba malam hari Ibrahim melihat rembulan. Ibrahim melihat bintang. Qala hadza rabbi, maka dia berkata ini adalah Tuhanku. Ingat, Ibrahim sudah yakin terlebih dahulu. Oleh karenanya Ibnu Katsir mengatakan Ibrahim tidak sedang mencari Tuhan, tapi dia sedang berdialog, dia bersandiwara di hadapan kaumnya. Di antara kaumnya ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah rembulan, ada yang menyembah matahari. Maka dia bersandiwara seakan-akan dia menyembah bintang, seakan-akan dia mencari Tuhan rembulan, seakan-akan dia mencari Tuhan matahari. Padahal dia sudah beriman, padahal dia sudah jadi nabi, padahal dia sudah diusir dari negerinya Babil, sekarang dia pergi ke negeri Syam. Faham? Makanya Allah berfirman, dia sudah yakin. Lalu tatkala tiba malam hari, dia melihat rembulan, dia mengatakan inilah Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tatkala rembulan tersebut hilang, dia mengatakan saya tidak suka Tuhan yang hilang. Tuhan harusnya selalu ada ya, bukan ada dan tiada. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Tatkala dia melihat rembulan muncul, dia mengatakan ini Tuhanku. Dari bintang rembulan lebih gede menurut pandangan manusia. Falamma afala, tatkala hilang rembulan tersebut, dia berkata, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Kalau bukan Rabbku memberi petunjuk kepadaku, aku akan termasuk orang-orang yang sesat menyembah rembulan ini. Ini menunjukkan dia bersandiwara, dia sudah percaya. Falamma ra'a syamsa, kemudian dia melihat matahari. Perhatikan dia mengatakan, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Kalau bukan karena Rabbku beri petunjuk kepadaku, aku sudah termasuk orang-orang yang sesat menyembah rembulan ini. Ya. Ingat ya, la akunanna minal qaumidh apa? Dhalin ya. Jangan bilang amin ya. Saya waktu di Masjid Nabawi begitu ya. Saya pas salat di samping saya orang Indonesia semuanya. Imam baca ayat ini. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Orang Indonesia semua bilang amin. Ya. Saking khusyuknya ya. Orang-orang Arab enggak ada yang bilang amin, orang Indonesia juga amin. Pokoknya dhalin amin, pokoknya sudah otomatis dhalin amin. Padahal tidak semua dhalin amin ya. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Tatkala terbit matahari dia mengatakan ini Tuhanku. Falamma qala hadza akbar, ini paling besar.
Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Tatkala matahari terbenam dia mengatakan aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan. Jadi Ibrahim tidak sedang mencari Tuhan, tapi sedang apa? Berdialog. Sama seperti dia waktu ngancurin patung, dia bilang yang hancurin patung yang gede, dia sedang berdialog, sedang bersandiwara supaya mereka berpikir. Ini pun demikian. Jadi jangan ada yang mengatakan kita harus cari Tuhan dulu, ya. Jangan dulu percaya sama Tuhan, cari dulu Tuhan sebagaimana Ibrahim. Tidak boleh. Ya. Kita percaya sama Tuhan sudah ada fitrah dalam hati kita. Ya. Kita hanya sekedar memperkuat. Ya. Jangan kafir dulu baru mencari Tuhan. Ya, jangan. Karena saya pernah dapat di sebagian orang, ya. Kamu percaya sama Tuhan, mana dalilmu? Kamu tidak boleh percaya dulu. Harus percaya dengan bukti. Kalau nggak ada bukti jangan percaya. Disuruh kafir dulu. Bahaya. Bisa jadi tidak kembali lagi. Bahaya. Ini ada praktek, sebagian ustaz mempraktekkan hal tersebut. Kita ikut ikut dulu namanya pesantren kilat, ada praktek-praktek seperti itu, bahaya. Mereka salah paham tentang ayat ini. Ya. Mereka ini bahaya, ikhwan, kalau antum baca tafsir, baca Al-Qur'an, baca tafsirnya. Jangan memahami sendiri, khawatir terjerumus dalam kesalahan. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin." Aku mengarahkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan rembulan, yang menciptakan matahari. Itulah Tuhanku. Ya, dan aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Kata Allah, wa hajahu qaumuhu. Akhirnya Nabi Ibrahim didebat oleh kaumnya. Qala atuhajjuni fillah wa qad hadan. Kalian ingin berdebat denganku tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Allah telah beri petunjuk kepadaku. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi. Aku tidak pernah takut dengan kesyirikan yang kalian lakukan. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazil bihi alaikum sultana. Bagaimana saya takut dengan Tuhan-Tuhan kalian sementara kalian tidak takut kepada Allah? Jadi kata para ulama, rupanya Nabi Ibrahim ditakut-takuti oleh kaumnya. Seakan-akan mereka berkata, wahai Ibrahim, kau mencela Tuhan-Tuhan kami, kau nanti kualat, hati-hati kau, nanti bahaya. Ibrahim mengatakan, saya tidak takut dengan sembahan-sembahan kalian. Ya. Bagaimana saya takut dengan sembahan kalian sementara kalian tidak takut berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam, sendirian, ya. Ditemani istrinya siapa? Sarah. Ini juga pernah dialami oleh Nabi Hud. Nabi Hud alaihissalam, kalau antum perhatikan, tidak disebutkan tentang mukjizatnya. Nabi Saleh ada mukjizatnya, Nabi Ibrahim ada mukjizatnya. Nabi Hud tidak disebutkan oleh mukjizatnya. Tapi sebagian ulama mengatakan di antara hal yang hebat dari Nabi Hud, waktu dia diancam oleh kaumnya, Nabi Hud menjelaskan bahwasanya kaumnya dalam kesyirikan. Maka kaumnya berkata, "Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu." Qala ushhidullah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni. Fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbukum. Kata Nabi Hud, kaumnya berkata, "Kami ingatkan engkau wahai Hud, kau akan ditimpa dengan keburukan oleh sebagian tuhan-tuhan kami." Jadi Nabi Hud diancam, kau akan kualat wahai Nabi Hud. Nabi Hud berkata apa? Anni bari'um mimma tusyrikuna min duni. Saya berlepas diri daripada kesyirikan yang kalian lakukan. Kemudian dia berkata, fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Kalian semua berkumpul, ya, bikin kecelakaan bagi saya. Sekarang jangan tunda-tunda, ya. Nabi Hud sendirian dan dia berani. Jadi seakan-akan kalau ada orang ngancam, Ustaz, hati-hati Ustaz, nanti ente disantet sama dukun. Suruh dukun berkumpul seluruhnya. Suruh santet saya sekarang juga, jangan tunda-tunda. Antum berani seperti itu? Kalau saya masih belum berani. Nabi Hud alaihissalam di antara kehebatan ini mengatakan demikian. Kata dia, waktu diancam dia malah ancam. Fakiduni jami'an, kalian seluruhnya bikin makar sama saya. Suruh tuhan-tuhan kalian, dewa-dewa kalian bikin saya kualat. Tsumma la tunzirun, jangan tunda-tunda. Ini dilakukan juga oleh Ibrahim alaihissalam. Maka bahkan dia mengajak berpikir kaumnya, wa kaifa akhafu ma asyraktum? Bagaimana saya takut dengan tuhan-tuhan kalian? Wala takhafuna annakum asyraktum billahi. Sementara kalian tidak takut berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Maka siapakah di antara saya dan kalian yang lebih merasa aman? Kalau kalian mengetahui. Baru turun firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, itulah orang-orang yang aman. Inilah sebab nuzul kenapa ada ayat ini. Ya. Ceritanya panjang, ya. Jadi maksud dari ayat ini, barang siapa yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan apapun, maka dia akan mendapatkan keamanan. Semakin dia terbebaskan dari segala bentuk kesyirikan, syirik besar, syirik kecil, dia dijauhkan dari riya, tidak ingin dipuji, dijauhkan dari ujub, tidak merasa bangga dengan amal dia,
syirik yang besar, syirik yang kecil seluruhnya dia terhapuskan dari hatinya, maka dia paling merasa aman di akhirat kelak. Dan konsekuensi dari keamanan tersebut, dia pasti diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sisi pendalilan bahwasanya orang yang bertauhid, tauhidnya bisa menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Paham? Sisi pendalilannya paham? Paham atau tidak? Paham ya? Baik. Kita lanjutkan. Dalil berikutnya, Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan Isa itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah yang Allah lemparkan ke Maryam itu kalimat kun, wahai Isa jadilah engkau. Wa ruhu minhu, dan bahwasanya Isa adalah ruh di antara ruh-ruh yang Allah ciptakan. Wal jannata haqqun, dan dia bersaksi surga itu ada. Wan naru haqqun, dan dia bersaksi neraka itu ada. Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga ya, apapun bentuk amalannya. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tidak diragukan akan kesahihannya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, menjelaskan tentang pentingnya akidah ya. Barang siapa yang bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Tidak boleh seorang mengangkat derajat Rasulullah SAW sampai derajat ketuhanan. Dia seorang hamba, dan tidak boleh seorang merendahkan Nabi karena dia seorang rasul. Apa yang diucapkan oleh Nabi pasti benar ya. Tidak boleh berlebihan dan tidak boleh dia kurang. Harus di tengah-tengah. Nabi SAW adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Dan dia yakin bahwasanya Nabi Isa hanyalah hamba Allah yang saleh, seorang nabi. Dia berada dalam perut ibunya karena Allah berkata kun, jadilah engkau wahai Isa. Ya, dan ruh yang Allah ciptakan Allah kirimkan ke dalam perut Maryam. Ya. Dan dia bukan anak Allah, dan dia bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan titisan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia adalah ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Kemudian dia bersaksi bahwasanya surga itu ada. Karena ada sebagian orang mengingkari adanya surga. Sebagian orang ahli filsafat mengatakan sebenarnya surga tidak ada, sebenarnya neraka tidak ada. Tetapi ya, para nabi menyampaikan hal tersebut kepada kaumnya supaya mereka bisa taat. Maka dibuatlah cerita-cerita seakan-akan surga itu ada, seakan-akan neraka itu ada. Padahal sebenarnya tidak ada. Ya. Ini pendapat sebagian orang-orang ahli filsafat. Ya. Ini berbahaya. Ini kekufuran. Meyakini surga tidak ada, meyakini neraka tidak ada, berarti kita mengingkari banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka karena yang dihadapi oleh Nabi Muhammad adalah orang Arab Badui. Kalau dibilang tentang yang lain, mungkin tentang akhlak, mereka tidak akan berakhlak. Tapi kalau ditakut-takuti dengan surga dan neraka, baru mereka bisa berakhlak. Sebenarnya surga dan neraka tidak ada. Ini kekufuran. Kita harus yakin bahwa surga itu ada, neraka itu ada. Maka kata Nabi SAW, adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Maka dia akan masuk surga bagaimanapun amalannya. Ini adalah tafsiran di kalangan para ulama. Dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Tafsiran pertama, dia akan masuk surga bagaimanapun maksiat yang dia lakukan. Dia pasti ujung-ujungnya akan masuk surga. Apakah masuk surga secara langsung tanpa diadab sama sekali? Ataukah diadab terdahulu tapi intinya akan masuk apa? Surga. Tergantung kekuatan tauhidnya. Kalau tauhidnya sangat kuat, dia akan masuk surga tanpa melalui neraka. Tapi kalau tauhidnya lemah, tauhidnya hanya bisa menggugurkan sebagian dosa, akhirnya dia harus masuk neraka terlebih dahulu. Tetapi ujung-ujungnya dia pasti akan masuk surga. Ya. Beda dengan orang yang musyrik. Kalau orang musyrik pasti di neraka jahanam kekal selama-lamanya, tidak mungkin akan keluar dari neraka jahanam. Ya, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya orang muslim bagaimanapun dia bermaksiat selama tauhidnya belum batal, suatu saat dia pasti akan masuk surga. Entah langsung masuk surga atau mampir terlebih dahulu. Makanya saya ingat cerita yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau bercerita tentang ada seorang mahasiswa Universitas Islam Madinah dari negara kafir. Dia cerita bagaimana dia masuk Islam. Ceritanya dia pernah jadi guide. Dia menggait beberapa orang-orang Arab, ya, entah dari Saudi atau Kuwait, dari negara Khalij. Ya. Datang
berlibur di negaranya, entah Perancis, entah pokoknya negara kafir. Maka diajaklah ke bar, mereka pun minum bir, orang-orang Arab ini ya. Mereka minum bir, mereka orang Islam. Dia juga minum bir ya, sama-sama karena dia guide-nya. Waktu mereka sedang teler, sedang mabuk, tiba-tiba ada di antara mereka yang sadar, berkata, "Ya Allah, semoga Allah ampuni kita." Kata siapa? Kata di antara orang-orang Arab yang mabuk tersebut. Akhirnya guide tadi, orang kafir tadi mengatakan, "Saya juga diampuni oleh Tuhan." Kata orang mabuk ini, "Enggak, kau enggak. Kalau kau neraka tidak bisa keluar. Pasti kekal dalam selamanya." Kata dia, "Kenapa? Kita ini ahli tauhid tapi bermaksiat. Kalau ente kafir asli, tidak bisa keluar dari neraka." Padahal mabuk ini. Akhirnya orang ini, kata Syekh Abdul Razak, dia berpikir, kenapa saya harus masuk neraka terus-terusan? Maka dia pun mulai cari tahu, sampai akhirnya masuk Islam. Dia baca literatur sampai dia tahu tentang kesyirikan, sampai akhirnya dia masuk Islam. Ini akidah yang benar ya. Antum lihat orang mabuk saja bisa berdakwah. Apalagi antum. Jadi kalau orang muslim bagaimanapun dia, selama dia tidak batal tauhidnya, entah dia berzina, entah dia pasti masuk surga ujung-ujungnya. Entah langsung masuk surga kalau tauhidnya kuat, atau dia mampir dulu ke neraka jahanam, tapi ujungnya pasti masuk surga. Kemudian tafsiran kedua, ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, adakhallahu al-jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan derajat amalnya. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Ya, sungguhnya di surga ada 100 derajat surga. A'addaha Allah lil mujahidina fi sabilillah. Allah siapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah 100 derajat. Ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ard. Antara derajat yang satu dengan derajat yang lain jaraknya seperti langit dan bumi. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ini isyarat sebagaimana mujahidin bertingkat-tingkat kedudukan mereka, demikian juga orang-orang yang puasa, orang-orang yang salat, orang-orang yang berdakwah, ya, tidak sama juga derajatnya di surga. Ya. Berarti surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amalan masing-masing. Itu bayangkan antara derajat satu dengan derajat yang lain sejauh langit dan bumi, ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Fa idza sa'altumullah, jika kalian minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, maka mintalah surga yang paling tinggi. Fa innahu a'lal jannah wa awsatuha." Dia adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah. Ya, maka seorang berdoa kepada Allah, ya, agar Allah memasukkan dia ke dalam surga apa? Al-Firdaus. Jadi kita seandainya pun kita masuk surga, dan semoga kita masuk surga, amin ya rabbal alamin, ya, dengan rahmat Allah dan karunia-Nya, maka derajat surga berbeda-beda, tingkatannya berbeda-beda. Kemungkinan bidadari ini juga berbeda-beda. Kemungkinan ya. Tidak satu model ya. Kemungkinan. Karena kenikmatannya berbeda-beda sesuai dengan apa? Ketinggian surga tersebut. Makanya semua orang di akhirat akan menyesal, termasuk orang mukmin. Ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata dalam surat Al-Fajr, ya, kenapa dahulu saya di dunia tidak melakukan amal soleh untuk kehidupanku sekarang di akhirat. Ya, semuanya menyesal. Kata para ulama, orang-orang kafir menyesal kenapa dulu tidak beriman, mereka ke dalam neraka jahanam. Para pelaku maksiat menyesal kenapa dahulu dia bermaksiat sehingga dia pun mampir ke neraka jahanam. Orang-orang beriman juga menyesal kenapa dahulu amal soleh saya kurang. Saya dulu berbakti kepada ibu saya, tapi kenapa kurang bakti saya kepada ibu saya? Saya dulu salat malam, tapi kenapa kurang salat malam saya? Saya dulu bersedekah, tapi kenapa kurang sedekah saya? Dia menyesal karena surga apa? Bertingkat-tingkat, dan Allah Maha Adil. Allah tidak akan samakan antara orang yang pelit dengan orang yang bersedekah. Orang yang rajin salat malam tidak disamakan orang tidak salat malam. Orang rajin puasa sunnah tidak sama dengan orang tidak puasa sunnah. Orang di pengajian tidak sama dengan tidak ikut pengajian. Allah Maha Adil. Oleh karenanya orang yang bertauhid pasti masuk surga, tetapi derajat surganya bertingkat-tingkat sesuai dengan amalannya. Sudah azan kah? Belum. Baik, kita lanjutkan para hadirin. Hadis berikutnya, hadis Bukhari dan Muslim juga dari Itban. Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Azan ya. Di mana? Salat dulu baru lanjut seperti biasa. Oke, kita berhenti dulu, insyaallah habis salat kita lanjutkan lagi, tinggal 2 hadis ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah selesai salat Isya berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya kita tunda pembahasan kita karena masih ada 3 hadis dan 3 hadis tersebut tidak bisa saya buru-buru cepat-cepat ya. Saya khawatir apa yang saya sampaikan tidak sampai, maka kita tunda pada pertemuan berikutnya insyaallah. Selanjutnya kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Tapi sebelum antum bertanya, ini ada beberapa hadiah disiapkan panitia kepada ikhwan-ikhwan yang bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa sebutkan 2 jenis kaum Nabi Ibrahim alaihissalam yang berbuat kesyirikan? Ya, silakan. Masya Allah, silakan ambil. Yang kedua, siapa yang bisa jawab istrinya Nabi Ibrahim ada berapa? Oh, ibu-ibu yang jawab, ibu-ibu yang jawab. Nggak jadi. Nggak jadi. Kita tunda yang lain. Pertanyaan berikutnya, sebutkan dusta Nabi Ibrahim 3 kali dusta. Silakan. Yang pertama, ketika diundang dalam acara hari raya, Nabi Ibrahim bilang sakit. Yang kedua, berdusta ketika patung-patung kecil dihancurkan, dia bilang patung besar yang ketiga, waktu dia melindungi istrinya. iya, Masya Allah, benar ya. 3 dusta. Yang pertama, Nabi Ibrahim mengatakan sakit waktu diundang untuk acara hari raya kemusyrikan. Yang kedua, dia menghancurkan patung-patung kecil, dia mengatakan yang hancurin patung yang gede. Yang ketiga, kisahnya tersendiri tatkala dia ingin melindungi istrinya Sarah tatkala ingin diperkosa oleh raja Mesir. Ya, silakan. Hadiah berikutnya, siapa yang paling muda yang hadir di malam hari ini? Ingat ya, yang paling muda. Saya ingin periksa KTP-nya, jangan. Begini. Yang paling muda mana? 19 tahun. Ada yang lebih muda dari 19 tahun? 18. Ada yang lebih muda 18? 15. Berapa? Mana 15? Wah, itu enggak bisa. Berapa? 14, Masya Allah. Sini 14, yang 15, sini semua. 18, 19. Silakan, tolong kasih. Mana yang 14 ini ya? Masya Allah. Seperti umurnya Nabi Ibrahim ya, mirip-mirip. Yang paling jauh datang angkat tangan. Ingat ya, bukan saya tidak tanya asal ya. Kalau asal saya dari Irian, lebih jauh daripada antum. Ya. Saya ingin tahu yang datang paling jauh. Dari mana? Bukan asal. Yang datang dari jauh untuk ikut pengajian. Yang paling jauh siapa? Halim Perdana Kusuma. Mana yang lebih jauh? Ciganjur. Ada yang lebih jauh? Hah? Depok. Ada yang lebih jauh? Hah? Dari Pejaten. Penjaringan. Ada yang lebih jauh Penjaringan? Buat Pak Anies saja. Dan antum ngalah, jangan antum ngalah. Taib. Pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud bahwasanya dalam firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan dengan kezaliman, keimanannya tidak dicampur dengan kezaliman. Tunggu, saya tidak tanya itu. Saya tanya apa dalilnya bahwa yang dimaksud dengan zalim adalah kesyirikan. Silakan, yang hilang. Hah? Masya Allah. Inna syirka la zulmun azim. Perkataan Luqman. Jazakallah khair. Silakan. Ini ibu enggak ada Pak Aud? Ibu enggak ada ya? Tinggal 3 ini. Ibu-ibu. Yes. Ini buat ibu-ibu susah ya? Buat laki-laki aja ya. Pertanyaan berikutnya, yang paling tua yang hadir. Berapa? Berapa? 78. Berapa? Kalah. Silakan. Tapi Bapak ini yang paling depan, maka dia juga dapat. Tapi pertanyaan terakhir, siapa yang hafal dalil dari yang kita telah sebutkan dalam pengajian? 1 dalil aja.
Saya tidak ingin terjemahan, saya ingin teks Arabnya. Ya. Cuma satu dalil yang kita sebutkan tadi dalam pengajian. Satu dalil saya sebut tadi banyak dalil. Mau hadis, mau ayat terserah. Hah? Saya tidak sebutkan nomor ayatnya, saya suruh sebutkan dalilnya. Ada yang hafal? Silakan. Apa bunyinya? Ganti, cancel dia. Yang lain? Ah? Masih berusaha? Ya silakan. Saya tanya kayaknya tidak sebut ayat itu. Ayat itu benar, tapi saya tidak sebutkan ayat tersebut. Yang saya sebutkan dalam pengajian, silakan. Aduh. Antum meralat ya? Enggak. Oh ya, nafas ini nafas. Kasih. Iya dah. Taib, ada yang bertanya, saya persilakan. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Iya. Iya. Pertanyaannya apa? Bukan iri, dia kepingin aja, dia menyesal kenapa tidak, tapi cuma sesaat. Setelah dia mau surga, dia akan lupa dengan apa? Segalanya. Ya. Jadi, tatkala seorang dicelupkan, dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, seorang dicelupkan dalam satu celupan sekejap di neraka, maka Allah bertanya, Ammarat bika na'imun qad, apakah kau pernah merasakan kenikmatan? Kata dia, tidak pernah sama sekali. Kenapa? Karena dia merasakan kepedihan yang sangat luar biasa. Ya. Ada orang seperti itu, dia di dunia dikasih sakit, dia seperti tidak pernah nikmat sama sekali. Kenapa? Karena diberikan sakit yang sangat luar biasa. Sebaliknya orang tatkala dimasukkan dalam surga, satu celupan di surga ditanya, apakah kau pernah merasakan kesulitan sama sekali? Kata dia, tidak pernah sama sekali. Kenapa? Kenikmatan yang dia rasakan di surga sekejap melupakan segala kesulitan yang pernah dia alami. Ya. Ini sekedar menunjukkan kita harus berlomba-lomba. Ya. Makanya Allah berfirman tentang surga. Tatkala Allah menyebutkan nikmat-nikmat surga, kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan surga maka berlomba-lombalah. Allah suruh berlomba-lomba karena surga bertingkat-tingkat. Tapi ada lagi yang bertanya? Silakan, Pak. Kenapa? Jaringan Islam liberal, apakah masuk surga atau tidak? Ya, kita lihat apakah ya kalau dia ternyata memiliki keyakinan yang bisa membatalkan la ilaha illallahnya, maka tidak terjamin masuk surga. Contoh di antara hal yang bisa membatalkan la ilaha illallahnya, dia berpendapat bahwasanya orang musyrik bisa masuk surga. Semuanya agama benar. Dia menyamakan antara orang penyembah nabi sama dengan penyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyatakan Nasrani, Yahudi, ya, Hindu, Buddha semuanya masuk surga. Bahwasanya di surga bukan cuma ada surga kaum muslimin. Surga itu luas, jangan dimonopoli kata mereka. Ya, ada surga Hindu, surga muslimin, surga Yahudi, surga Nasrani, bisa saling kunjung-kunjungan ya. Ini berbahaya. Kenapa? Karena hal ini bisa membatalkan tauhid. Kenapa? Berarti menyamakan antara agama tauhid dengan agama apa? Kesyirikan. Menyamakan antara penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta dengan penyembahan terhadap manusia seperti Nabi Isa alaihi salam, atau penyembahan terhadap seorang yang bijak seperti Siddhartha Gautama, atau penyembahan terhadap sapi atau terhadap jin. Ini tidak benar. Kalau kita membenarkan pemahaman seperti ini, kemana ayat-ayat yang menjelaskan orang-orang musyrikin di neraka jahanam? Ayat yang begitu banyak seakan-akan kita gagalkan. Oleh karenanya, kalau sampai pemahaman mereka sampai pada tahapan ini, maka ini berbahaya. Tapi ada yang liberal tidak sampai demikian. Hanya maksudnya liberal adalah kebebasan, laki-laki harus sama dengan perempuan, ya, dan yang lain sebagainya. Oleh karenanya mereka bermacam-macam juga. Tidak bisa kita hukum dengan satu hukum. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Di ujung terakhir ya, silakan. Ya, antum. Ya, salah kalau gitu. Ya, antum enggak apa. Tadi saya tangannya ke situ, tapi karena antum yang berdiri saya belok ke sini. Nah, silakan. Silakan. Antum silakan ya. Saya rasa kalau kita ingin menjaga tauhid kita, ya kita harus pertama kali minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW berdoa dalam doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat pembolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu.
Ini doa yang sering dibaca oleh Nabi bahkan dalam sujudnya. Ya, seorang tidak pernah merasa pede dengan imannya. Kita tidak tahu ya, gangguan begitu banyak, pemikiran begitu banyak. Ada sebagian orang yang tadinya sering ke masjid, tiba-tiba tukang ngebom. Ada orang kena syubhat. Tahu-tahu semua orang dia kafirkan. Tahu-tahu dia bom sana, bom sini. Ya. Ini kenyataan terjadi. Ya. Oleh karenanya ada seorang tadinya bertauhid tiba-tiba jadi ateis, ragu dengan adanya Tuhan. Ya. Oleh karenanya seorang berdoa kepada Allah agar mengkokohkan apa? Imannya, agar dia meninggal di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya dia ikut pengajian. Hendaknya dia ikut pengajian untuk membentengi tauhidnya. Seorang butuh untuk mencarger imannya, ya. Kalau dia sibuk terus dengan permasalahan dunia, kemudian dia tidak pernah mencarger imannya, tidak pernah ngecas imannya, ya kita khawatir suatu saat dia terjerumus dalam pemikiran-pemikiran yang menyesatkan sehingga mencoreng tauhidnya. Demikianlah para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan. Mohon maaf bulan Februari saya tidak bisa ngisi pengajian karena banyak kesibukan. Mungkin bulan Maret insyaallah kita lanjutkan kembali, melanjutkan bab ketiga yang belum selesai, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi saya dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.